Nomor 17, bayangan dari fungsi kuadrat yang dirotasikan searah jarum jam sebesar 90 derajat dan berpusat di 0,0 adalah. Jadi harus diingat kalau searah jarum jam dia negatif satunya di bawah kiri. Jadi nanti hasilnya x aksen y aksen sama dengan 0 kali x itu 0, 1 kali y itu y. Terus min 1 kali x itu min x, 0 kali y itu 0. Jadi nanti x aksen sama dengan y, setiap ketemu y ganti x aksen. Y aksen sama dengan min x. Jadi setiap ketemu x diganti negatif y aksen. Nah, fungsi kuadratnya tadi y sama dengan x kuadrat. X kuadrat dikurang 5x ditambah 5. Y-nya diganti x aksen, x-nya diganti min y aksen kuadrat, kurang 5 kali min y aksen ditambah 5. Jadi x aksen sama dengan y aksen kuadrat ditambah 5y aksen ditambah 5. Nomor 18. Berdasarkan soal nomor 17, jika fungsi kuadrat dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dan berpusat di 0,0 adalah sama, cuma dia beda arah. Itu kalau dia berlawanan arah negatif satunya di atas kanan. Jadi nanti hasilnya x aksen y aksen sama dengan 0 kali x 0, negatif 1 kali y negatif y. Y aksen sama dengan 1 kali x itu x, 0 kali y itu 0. Jadi x aksen sama dengan negatif y. Jadi setiap ketemu y jadi negatif x aksen. Y aksen sama dengan x. Setiap ketemu x diganti y aksen. Fungsinya tadi y sama dengan x kuadrat min 5x tambah 5. Y-nya diganti min x aksen, x-nya diganti y aksen kuadrat, 5 kali y aksen ditambah 5. Atau kalau x-nya positif berarti jadi negatif y aksen kuadrat positif 5y aksen dikurang 5. 19. Sebuah lingkaran ada pusat AOB dan keliling ACB. Yang diketahui itu AOB 120, berarti ACB itu keliling. Sudut keliling itu setengahnya sudut pusat, berarti tinggal setengah dikali 120, hasilnya adalah 60. Nomor 20, ada sudut pusat POR itu besarnya 5x min 10, sudut kelilingnya PQR 80, maka tentukan nilai x. Jadi nanti sudut pusat POR itu sama dengan 2 kalinya sudut keliling PQR. POR itu kan 5x min 10, PQR adalah 80, 2 kali 80 itu adalah 160. Jadi 5x nya sama dengan 160, 10-nya pindah berarti jadi positif, 5x nya jadi 170, berarti x nya 170 dibagi 5, hasilnya adalah 34. Nomor 21, diketahui luas sebuah juring 616 cm persegi. Jika sudut pusatnya 90 derajat, maka panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah gunakan pi sama dengan 22/7. Oke,
luas juringnya 616, alfanya 90/360 dikali pi nya itu 22/7 kali R kuadrat. Nah, 616 90/360 itu bisa diperkecil jadi 1/4 kali 22/7 kali R kuadrat. Nanti tinggal kali aja, 616 kali 4 hasilnya adalah 2464, sama dengan 1 kali 22 22/7 kali sama R kuadrat. Nah, nanti ini dikali lagi, 2464 dikali sama 7, hasilnya adalah 17.248, sama dengan 22 kali R kuadrat. Jadi R kuadratnya sama dengan 17.248 dibagi 22, hasilnya adalah 784. R nya doang adalah akar dari 784. Akar dari 784 adalah 28. Nomor 22, suatu lingkaran dengan pusat O, panjang busurnya adalah 7,3, jari-jarinya 7, maka besar sudut pusatnya adalah panjang busurnya 7,3. Besar sudutnya yang ditanyain 2 kali jari-jarinya 7, jadi pakai 22/7 aja. Jadi ini bisa dicoret, jadi 7,3 kali sama 360 aja, 360 kali 7,3, hasilnya adalah 2628, sama dengan alfa kali 2 kali 22 itu 44. Jadi alfanya 2628 dibagi 44. Alfanya itu 59,72 sekian, atau kalau mau dibulatkan jadi sekitar 60 derajat. Nomor 23, dua buah lingkaran masing-masing memiliki jari-jari 20 dan 15 cm. Jika jarak antara kedua pusatnya 13 cm, berapakah panjang garis singgung persekutuan luarnya? Jadi akar D kuadrat itu jaraknya 13 kuadrat, R besar itu 20, R kecil itu 15. Jadi akar 13 kuadrat itu 13 kali 13, hasilnya 169. 20 kurang 15 itu 5 kuadrat. Jadi akar 169 dikurang sama 25, hasilnya adalah 144. Akar 144 adalah 12 cm. Nomor 24, jari-jarinya 20 dan 4, jarak antara kedua pusatnya 26, garis singgung persekutuan dalam. Jadi kalau dalam itu dia ditambah akar dari 26 kuadrat dikurang 20 tambah 4 kuadrat. Akar dari 26 pangkat 2 itu adalah 676. 20 tambah 4 itu 24 kuadrat. 676 dikurang 24 kuadrat itu adalah 576.
Jadi akar 100. Akar 100 itu adalah 10.